Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rasindria dengan NIM 41824010019. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman atau codingan. Saya akan mendemonstrasikan mengenai algoritma dan struktur data berdasarkan soal ujian akhir semester yang diberikan. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan bahas berdasarkan soal nomor 1. Jadi di soal nomor 1 ini pertanyaannya adalah sebuah algoritma memiliki dua buah loop bersarang seperti berikut. Nah, ini adalah loopnya. Nah, pertanyaan yang pertama, yang A, tentukan kompleksitas waktu atau time complexity dari algoritma tersebut. Kemudian yang B, ubah algoritma agar memiliki kompleksitas big O n log n dan jelaskan idenya. Baik, kita akan menjawab dari soal yang pertama dulu. Kita langsung mulai ke codingannya. Jadi di sini seperti biasa kita akan menggunakan include string, kemudian menggunakan using namespace style seperti biasa. Kita lanjutkan dengan integer main. Nah, cin n ini digunakan untuk menyimpan data, menggunakan untuk memasukkan nilai n. Selanjutnya kita langsung salin berdasarkan soal yang sudah diberikan. Nah, di sini kita memasukkan total ya. Nah, di sini tuh ada dua loop bersarang, yaitu for i dan for j, dan masing-masing berjalan dari 0 sampai n kurang 1. Jadi total operasinya itu n kali n sama dengan o n
big O n kuadrat. Jadi kalau misalnya kita run, hasilnya kayak gini. Sorry, typo. Nah, misalnya kita masukin nilai n 3. Nah, karena kita adalah big O n kuadrat, jadi n kuadratnya ini kan n, jadi 3 kuadrat, 3 kali 3 sama dengan 9. Baik, kita lanjut ke soal yang di sini diminta untuk ubah algoritma agar memiliki kompleksitas big O n log n dan jelaskan idenya. Baik, soal selanjutnya. Kita mulai seperti biasa menggunakan include iostream, kemudian kita pakai include vector and using namespace string, kemudian void merge. Nah, di sini kenapa saya menggunakan merge? Jadi fungsi merge itu adalah untuk menggabungkan dua bagian array yang terurut menjadi satu. Selanjutnya
Oke, selanjutnya adalah kita masukkan integer main. Di sini kita menggunakan inisialisasi array yang biasa digunakan, yaitu integer array dalam kurung kita masukin coba random ya. Kemudian integer n, Nah, di sini tuh merge sort itu untuk panggil merge sort di sini. Lanjutnya itu kita memetik cetak setelah diurutkan.
jadi seperti yang dijelaskan tadi, fungsi merge sort itu adalah untuk membagi array menjadi dua bagian sampai ukurannya 1 per 1. Kemudian fungsi merge itu menggabungkan dua bagian array terurut menjadi satu. Dan karena setiap pembagian dilakukan secara rekursif sebanyak log n kali, dan penggabungan tiap level butuh n operasi, maka kompleksitas totalnya adalah big O n log n. Jadi kesimpulannya tuh merge sort itu adalah algoritma sorting berbasis divide, kemudian array dibagi dua secara rekursif lalu digabungkan dengan urutan yang benar. Nah, proses ini tuh berlangsung log n kali dan setiap level penggabungan membutuhkan big O n operasi sehingga totalnya adalah big O n log n. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Oke, selanjutnya adalah tampilan outputnya. Nah, jadi ini tuh adalah tampilan outputnya yang tadi sebelumnya angka urut 60, 20, 30, 40. Kemudian setelah diurutkan jadi 20, 30, 40, 50, 60, 70. Selanjutnya adalah soal nomor itu buatlah algoritma rekursif untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan bulat positif n. Kemudian ubah algoritma tersebut menjadi versi iteratif dan bandingkan efisiensi keduanya. Implementasikan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman C++. Tujuan pemrograman algoritma. Jadi tujuan pemrograman algoritma faktorial itu adalah yang pertama rekursif, yaitu menggunakan pemanggilan fungsi secara berulang. Kemudian ada juga iteratif, yaitu menggunakan perulangan loop. Kemudian kita akan mulai dari fungsi, kita akan membuat fungsi rekursif terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mulai program seperti biasa, kita akan memasukkan include string, kemudian using name space std, kemudian integer factorial recursive if n sama dengan 0, terus ini n sama dengan 1, return n. Nah, jadi ini tuh adalah fungsi rekursif, yaitu fungsi untuk memanggil dirinya sendiri. Dan basis rekursi ini jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka faktorialnya sama dengan 1. Kemudian rekursi jika n lebih besar dari 1, maka kembalikan n kali faktorial rekursif atau n kurang 1. Selanjutnya adalah kita masukin integer factorial factorial
Nah, jadi ini adalah versi yang menggunakan loop for dari 2 sampai n. Kemudian mulai dari result sama dengan 1 lalu dikalikan 1 per 1. Jadi keunggulannya di sini tuh adalah lebih efisien dalam penggunaan memori karena tidak menggunakan stack recursive. Kemudian kita masuk ke fungsi main, integer main. Nah, jadi ini adalah integer main. Di sini saya digunakan untuk menampilkan header program, kemudian juga untuk meminta pengguna memasukkan angka positif ke variable number. Jadi selanjutnya adalah validasi input dan pemanggilan fungsi. Di sini saya akan menggunakan vektor fungsi if number kosong cout
di bagian itu jika user memasukkan angka negatif, tampilan pesan akan error. Jika valid, tampilan hasil faktorial akan muncul dengan dua cara, yaitu pertama faktorial rekursif, kemudian adalah faktorial alternatif. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan di bagian ini, bagian penutup, yaitu say out. Nah, jadi di sini tuh gunanya kita untuk menampilkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, kemudian memberi pemahaman bahwa meskipun rekursif terlihat simpel, iteratif lebih aman untuk n yang besar gitu. Coba. Nah, ini tampilannya kalau misalnya. Nah, ini adalah tampilan semisal udah di run. Jadi kita misal masukkan bilangan buat positif kayak 3. Nah, jadi hasil perhitungan rekursifnya itu adalah 3, dan kemudian iteratif juga adalah 3. Jadi untuk hasil antara rekursif dan iteratif itu sama aja. Yang membedakan hanyalah prosesnya. Jadi di sini semisal kayak rekursif itu lebih sederhana, tapi beresiko stucknya overflow semisal n-nya itu besar. Kemudian iteratif itu lebih efisien dalam penggunaan memori. Jadi masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya, tapi untuk hasil perhitungannya itu sama. Implementasi struktur data stack menggunakan array di C++ tanpa menggunakan library STL. Tambahkan operasi berikut. Yang pertama ada push, ada pop, ada pick, dan ada is empty atau kosong. Apakah ini kosong gitu. Jadi kemudian tampilkan stack setelah setiap operasi. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, selanjutnya adalah program implementasi stack.
Di sini ada di nomor 3 yaitu program implementasi stack dengan array. Jadi tujuan membuat program stack sederhana ini adalah kita akan membuat operasi pertama adalah push, yaitu menambahkan elemen ke atas stack. Kemudian ada pop, menghapus elemen paling atas dari stack. Ketiga ada print, menampilkan isi stack. Keempat adalah keluar atau menghentikan program. Jadi stack ini mengikuti prinsip LFO, yaitu last in first out. Elemen terakhir yang masuk, pertama yang keluar. Gitu. Selanjutnya adalah kita akan deklarasi kode-kodenya dulu ya. Seperti biasa menggunakan include iostream. Nah, di sini saya kenapa menggunakan maxes sama dengan 5. Jadi di sini saya akan stacknya itu akan dibatasi hanya bisa menampung maksimal 5 elemen. Jadi ini bakalan cocok buat ya codingan atau demonstrasi sederhana. Kita kelas stack. Nah, di sini top itu menyimpan indeks elemen paling atas di dalam stack. Name of masukkan public.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang ini nih, yang dari kelas start sampai dari public sampai ke bawah. Di sini penjelasannya itu jika top sama dengan Maxes min 1 berarti array sudah penuh. Tampilkan pesan stack penuh. Kemudian jika masih ada ruang, tambahkan nilai indeks berikutnya dan tingkatkan topnya. Kemudian selanjutnya saya akan nulis mengetik void oh Nah, kemudian kalau di sini jika top sama dengan min 1 berarti tidak ada elemen di dalam stack. Jadi tampilan stacknya itu kosong. Kemudian selanjutnya adalah fungsi print. Nah, di void print ini, fungsi print ini, jadi di sini kita menampilkan seluruh stack
dari bawah ke atas. Jika kosong jika kosong akan menampilkan pesan. Kemudian kita lanjut ke fungsi main. Jadi di menu main ini itu adalah tampilan dari menu utamanya. Jadi di sini itu semua menu utama ada di sini, kayak menu start, push, dari menu push, pop, kemudian ada start, kemudian ada keluar juga. Jadi di sini kita minta input dari user untuk memilih operasi start. Kemudian selanjutnya adalah switch atau pilihan. Di case pertama, case 1, say out.
Nah, di sini tuh fungsinya di switch itu untuk menyelesaikan aksi berdasarkan input user menggunakan switch case. Kayak kasus pertama itu tambahkan nilai stack, kedua itu keluarkan elemen paling atas, ketiga tambahkan stack, keempat keluar dari program. Kemudian kedua user memilih. Selain dari 4 opsi itu, tampilannya akan ada pilihan tidak valid. Oke, nah beginilah kurang lebih tampilannya. Misal kita mau klik push, kita mau masukkan nilai semisal 3. Nah, berhasil push 3. Kemudian kalau kita mau push lagi, misalnya kita klik nomor 1 lagi, masukkan nilai kita 10 dah. Selanjutnya kita lihat start. Nah, akan muncul tampilannya 3 pertama, kedua ada 10. Tapi kalau misalnya kita mau pop yang berhasil di pop adalah 10, berarti yang diisi itu isi stack itu sisa 3. Kita buktikan. Nah, di sini kelihatan isi stacknya itu sisa 3. Oke. Baik, saya akan membahas soal selanjutnya, itu di sini ada pertanyaan, ada perintah, buatlah program yang meminta pengguna untuk memasukkan 10 angka. Lalu A, urutkan angka-angka tersebut menggunakan algoritma insertion sort, kemudian cari angka tertentu dengan algoritma binary search. Kemudian tampilkan langkah-langkah sorting dan hasil pencarian menggunakan bahasa pemrograman C++. Baik, langsung saja kita mulai pengkodingannya. Seperti biasa kita menggunakan include string dan using namespace. Adanya juga di sini kita juga menggunakan void di sini tuh K adalah elemen yang sedang dibandingkan dan akan disisipkan ke posisi yang benar di bagian array yang sudah disortir. Jadi digunakan untuk membandingkan ke belakang. Kemudian sini ada
Kemudian di sini adalah proses ini diulang untuk setiap elemen mulai dari indeks 1 hingga akhir array. Kemudian kita masukkan cout. Nah, ini contoh hasil run pengkodingannya. Misal kita masukin angka yang nggak berurut ya, misal 10, 8, 9, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1. Nah, ini hasilnya akan keluar seperti ini, dan arraynya akan terurut 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 sampai sampai ke 10. Kemudian ini adalah proses ya insertion sortnya. Kemudian misal kita mau nyari binary search-nya, kita tinggal masukkan angka yang kita cari, misalnya adalah 2. Nah, kemudian dia akan memulai pencarian dengan langkah 1. Kemudian cek indeksnya 4, jadi nilainya 5. Langkah 2, cek indeks 1, nilainya 2. Jadi hasil dari pencariannya, angka 2 ditemukan pada indeks ke-1. Baik, soal selanjutnya adalah soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Di sini kita diminta untuk buatlah implementasi string linked list yang mendukung operasi berikut menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini ada beberapa fitur yang harus kita masukkan di dalam codingan, yaitu pertama, menambah data di akhir, kedua, menyisipkan data di posisi tertentu, ketiga, menghapus data tertentu, keempat, menampilkan seluruh isi list, dan menjelaskan perbedaan efisiensi antara linked list dan array dalam hal penyisipan dan penghapusan data. Kita langsung saja mulai ke pengkodingannya. Seperti biasa, kita tambahkan include iostream sebagai direct. Kemudian kita menggunakan struct node.
Nah, di struct note ini digunakan untuk membuat simple note dalam linked list. Untuk data menyimpan nilai integer. Di sini next adalah pointer yang menuju ke simple berikutnya. Selanjutnya kita akan menggunakan class linked list. Nah, di sini head adalah pointer yang menuju ke awal list, kemudian constructor list mengatur head menjadi null saat list baru dibuat atau kosong. Kemudian kita masukkan fungsi tambah di akhir.
Nah, di sini kita mengenai program yang ini kita bertujuan untuk membuat note baru, kemudian simpan data, dan nextnya 0. Jika list kosong, hit sama dengan 0, mode baru jadi head. Jika tidak kosong, cari note terakhir lalu tambahkan baru di ujung list. Oke, selanjutnya Nah, di sini kita membuat note baru. Jika posisi 0 maka note baru dijadikan head. Jika posisi lebih dari 0, cari note sebelumnya posisi tujuan. Jika posisi tidak valid atau lebih panjang dari list,
kita akan memberi pesan error. Untuk mempercepat proses pengkodingan, saya akan men-skip langsung ke bagian outputnya. Baik, ini adalah outputnya. Di sini kita ada 5 menu, yaitu tambah di akhir, sisipkan di posisi tertentu, hapus data, tampilkan list, kemudian keluar. Misal kita pilih menu pertama, masukkan data. Misal kita mau masukkan data 10, terus kita mau tambah lagi nomor satunya, masukkan data lagi 20. Kemudian kita coba tampilkan data. Nah, di sini akan kelihatan isi dari listnya, yaitu 10, 20, kemudian 0. Kemudian semisal kita mau sisipkan di posisi tertentu, misal kita pilih 2, masukkan data misalnya 30, masukkan posisi kita, misalnya masukin di posisi kedua. Nah, kita coba lihat tampilannya. Nah, di posisi kedua ini ada urutannya 10, 20, kemudian 30, baru setelah itu adalah 0. Jadi ini di posisi kedua. Terus misal kita mau hapus data ya, kemudian masuk ke data yang misal kita mau hapus yang 30, dia tampilkan. Nah, di sini data yang keluar karena 30 dihapus, jadi sisa 10 sama 20. Ini kita klik keluar. Nah, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa soal terkait materi ujian akhir semester. Terkait jawabannya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.